Halo, assalamualaikum teman-teman semua dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Dani Matsel. Di malam hari ini ceritanya kebetulan nih saya lagi santai, belum ada kesibukan, di antaranya adalah job terapi dan yang lain-lainnya. Saya sedikit nih mau sharing sama teman-teman semua. Tapi ini mohon maaf dulu sebelumnya, sesuai kepercayaan masing-masing ya, dan tidak ada maksud untuk menyinggung-nyinggung akidah. Nah, yang pertama, orang banyak yang bertanya nih, kenapa dalam pertemanan kok banyak seringkali terjadinya selek, pecah, putus hubungan baik dengan saudara ataupun hubungan orang berumah tangga banyak yang gagal. Nah, memang itu secara pusatnya keyakinan kita masing-masing itu adalah kehendak yang maha kuasa atau Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sababia, yaitu dua hal nih. Kalau versi Jawa hitungan weton, mungkin dari weton laki-laki atau perempuannya tidak cocok alias bertabrakan, maka terjadilah perceraian atau perselingkuhan. Ada pengkhianatan dari salah satu. Jika pertemanan bisanya pecah, putus hubungan baik, berarti faktornya juga merupakan dari sio, ataupun kalau versi feng shui-nya itu sio, kalau versi Jawanya itu hitungan weton. Begitu juga dengan yang tadi, persaudaraan. Persaudaraan juga banyak yang pecah. Ada orang nanya, "Mas, kenapa ya saya itu baik tapi disalahartikan, saudara saya kok malah balasannya begini, memusuhi saya tanpa sebab?" Nah, ini pertanyaan yang sudah bukan hal yang aneh lagi. Itu merupakan hal yang sudah umum, di mana tempatnya, di mana kotanya pasti selalu seperti itu. Banyak persaudaraan, pertemanan, hubungan baiknya pecah. Mungkin itu gara-garanya pinjem uang, pinjem barang gak dikembalikan, atau masalah omongan yang gak cocok, gak sepemahaman, jadi bentrok nih, debat. Salah satu ada yang kecewa sehingga pundung dan memutuskan untuk hubungan baik. Ya, memutuskan hubungan baik, kemudian yang temannya ini bukannya klarifikasi untuk mengakui musyawarah, tetapi malah ikutan ngediamin balik, menjauhi balik. Nah, itu karena apa? Memang sekali lagi saya tegaskan dulu, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang maha kuasa. Tetapi faktornya adalah dari manusia itu sendiri. Ini sesuai kepercayaan masing-masing. Saya tidak bermaksud menyinggung-nyinggung akidah, tetapi teman-teman bisa silahkan cari tahu sendiri lewat weton. Kalau versi feng shui-nya itu dari sio, seperti contohnya sio kerbau cocoknya dengan sio ayam dan juga sio ular. Sio kambing cocoknya dengan sio babi ataupun dengan sio kelinci. Sio monyet cocoknya dengan sio tikus ataupun sio naga. Nah, sio kuda cocoknya dengan sio macan ataupun sio anjing. Nah, itu ada contoh penjelasannya. Bila mana orang sio kerbau menikah dengan orang sio kambing, kemudian cerai nih, entah itu penyebabnya dari laki-lakinya ataupun dari yang perempuannya. Nah, itu bisa dipahami kalau logika manusia yang dengan keilmuan itu dari sionya tidak cocok. Kalau dari versi suku masing-masing orang itu memiliki hitungan atau mitos juga ya teman-teman. Ini bukan hanya di suku Jawa aja, tetapi mungkin dari suku yang lain juga ada eh, kepercayaan tersendiri. Tetapi khususnya kalau di Jawa itu biasanya dari pembelajaran weton, hitungan neptu sama wukunya tidak pas, wetonnya itu bertabrakan sehingga menimbulkan vibrasi atau pancaran energi yang tidak selaras. Nah, contohnya seperti ini, kalau pancaran energi tidak selaras tuh, hal apa aja berantem. Padahal pembahasannya sepele. Tapi kok hanya dengan ngomong sepele aja bisa berantem besar. Begitu-begitu dan seterusnya. Nah, itu ciri-cirinya. Tetapi beda dengan yang sionya atau wetonnya itu yang cocok, tepat dan selaras. Biasanya itu semakin tua semakin harmonis. Ketika mereka sudah menikah itu rezeki ada aja. Bahkan sampai kelihatan ada hasilnya nih, naik tahapan. Seperti awalnya merintis, kemudian punya usaha sendiri. Yang awalnya ngontrak rumah sehingga bisa sampai punya rumah sendiri. Yang awalnya kredit kendaraan kemudian bisa sampai
memiliki kendaraan itu sendiri dengan cash, bahkan punya harta lebih sebagai investasinya, seperti rumah kontrakan ataupun kos-kosan, seperti sewa kendaraan, buka toko, dan investasi emas dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena saya mewakili semua pertanyaan orang yang selalu bertanya-tanya bingung tentang rezeki yang sulit dicapai, selalu gagal, padahal saya kerja keras sudah, padahal saya berdoa sudah. Nah, ini kembali lagi, bagi yang sudah bekerja keras dan sudah berdoa itu sudah betul. Tetapi ada yang perlu diperhatikan adalah gaya bicara dan mindset pemikiran. Sebetulnya itu sebagai pelengkap ikhtiar dengan doa. Contoh, teman-teman nih rajin sholat, udah tawakal, kemudian sudah ikhtiar, tetapi ada kebiasaan sepele tapi lebih dominan hal buruk, ya misalkan suka mencela orang atau suka mengkritik orang, menyinggung orang, padahal teman-teman ada hajat untuk melamar di suatu perusahaan. Kemudian ada nih orang-orang ngomongin seseorang, si A tuh begini begitu. Nah, teman-teman kepancing, oh iya ya, amit-amit gua mah sama sifat kayak gitu, apa jijik banget lihat orangnya. Nah, secara tidak langsung teman-teman memang tidak melakukan dosa seperti membunuh, zina atau sebagainya, tetapi teman-teman telah mencari masalah dengan semesta, yaitu menimbulkan vibrasi energi negatif. Dari mana? Dari celaan, dari kritik spontan yang mengenai keburukan orang tanpa ada sangkut pautnya dengan teman-teman. Setelah penjelasan Feng Shui ataupun weton, ini ada juga penjelasan spiritual bagaimana orang itu gagal atau berhasil. Yang pertama sebetulnya adalah mindset pikiran. Kalau mindset pikirannya itu dia positif, selalu menanggapi hal sepele seperti kebaikan yang istimewa, nah itulah investasi sebetulnya. Karena teman-teman kalau sudah seperti itu berarti telah memasang magnet energi positif di dalam tubuh teman-teman. Karena sebetulnya yang membuat doa terkabul atau tidak memang Allah yang menentukan, tetapi ada sababiyah yang kita nggak sadar, justru tabiat pola pikir kita yang menjadi penghambat doa itu terkabul, tujuan dan cita-cita kita itu tercapai. Nah, terhambat bisa mindsetnya seperti itu sebabnya. Nah, ini saya hanya sharing santai nih, daripada nggak ngapa-ngapain kan. Dari tadi saya udah habis ngopi, habis makan terus ngopi, ya sedikit sharing nih sama teman-teman, menggunakan waktu yang senja dengan ngobrol santai hal seperti ini. Saya minta maaf, tidak bermaksud menggurui atau ngajarin dan juga lebih pintar, tetapi hanya berbagi tahu saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual.